Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, Kitabul Hikam, hikmah ke-21. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi asrarihi fid dharain amin. Talabuka minhu ittihamun lahu. Talabuka, memintanya engkau, minhu, dari Allah. Doa maksudnya, doa, minta rezeki, minta apa. Ittihamun lahu, itu merupakan ittiham, tuhmah, tuduhan, menuduh lahu, kepada Allah. Tolong di garis bawahi ya, ini bukan maqamuna, ini maqamul arifin. Ini maqam Imam al-Qutb Abdullah bin Ali al-Haddad yang kalam di qasidahnya, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari. Kemudian siapa lagi yang makomnya kesini nih? Itu yang punya doa, ilahi ilmuka kafin an magali wa karamuka kafin an su'ali, atau ilahi ilmuka kafin anil magal wa karamuka kafin anis su'al. Kalau nggak salah ya itu Sayyid Ibn Arabi, Syekhun Naqi Sa'id. Terus malah saya dengar dari salah satu murid Kiai Said, katanya min aurat Kiai Armia juga itu. Kiai Armia kakek, ayahnya Kiai Said, Said bin Armia, ayahnya, kakeknya Kiai Ahmad. Itu kalau doa ya begitu. Ilahi ilmuka kafin an magali wa karamuka kafin an suali, atau ilahi ilmuka kafin anil magal wa karamuka kafin anis sual, atau yang sebangsa ini. Ini maksudnya apa? Oh, ini memang serem ini. Talabuka minhu ittihamun lahu. Pakai bahasa saya ya biar gampang paham. Ada apa kamu pakai doa, minta ini, minta itu kepada Allah? Selagi nggak ada fulus, doa. Ya Allah, minta duit, minta rezeki, anak nggak makan ya Allah, istri nggak makan, dapur nggak ngebul, bangsa ngomongan begitu itu sama saja kamu menuduh Allah Ta'ala tidak tahu keadaan kamu. Padahal kan kamu sudah tahu Allah Ta'ala bersifatan ilmu, alim, maha mengetahui apa saja, makana wa ma yakunu wa ma huwa kain. Rezeki kamu sebelum hari ini, rezeki kamu hari ini, dan rezeki setelah hari ini. Rezeki bulan ini, sebelum bulan ini, dan setelah bulan ini, ila antamut. Allah sudah tahu segala urusan kita. Ngapain pakai laporan? Kayak begini, ibaratnya begini. Ini ibarat aja. Ada orang kerja di satu bos perusahaan. Dia biasa gajian tanggal 5. Tanggal 5, oke, biasa terima gaji. Tahu-tahu pada tanggal itu gajinya belum dikasih. Wah, gelisah ini si pekerja ini. Ini emang bos nggak tahu saya punya anak, punya istri. Akhirnya laporan, telepon, kirim SMS, kirim WA. Bos nggak lupa tanggal 5. Nah, si pekerja ini kan menyangka tuannya dia lupa. Padahal ini laisa min wasfillah. Allah Ta'ala tidak pernah lupa. Dia sangka
tuannya dia, bosnya dia tidak tahu keadaan rumah tangga dia lagi butuh duit. Allah ya'lam. Alim. Karena itu kalau kita berdoa sama saja kita menuduh Allah tidak tahu keadaan kita. Gitu. Ini saya lagi nerjemah kalamnya Sayyidi bin Athaillah, bukan saya Hanno kayak gini, ini bukan makom saya ini, Magamul Arifin ini. Talabuka minhu ittihamun lahu. Karena itu orang-orang seperti Imamul Haddad doanya kan gitu. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Saya tidak perlu lagi memunculkan suali. Saya tidak perlu lagi ikhtiar. Sebab kafani ilmu, kafani karamu, kafani juduh. Sudah cukup bagi saya, Allah tahu keadaan saya. Cukup bagi saya kedermawanan Allah. Itu beliau-beliau itu begitu. Tapi tetap doa. Ini jangan disangka nggak boleh doa ya. Tetap doa, tapi bunyi doanya seperti tadi. Itu kan doa juga itu. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Atau kalau golongannya Syekh bin Arabi, terus saya dapat itu ijazah dari Syekhona Ki Ahmad, beliau dari abahnya dari abahnya lagi. Ilahi ilmuka kafin 'anil magal wa karamuka kafin 'anis su'al. Ada sirah begitu. Ada lagi sirah ilahi ilmuka kafin 'al magali wa karamuka kafin 'an su'ali. Ada sirah yang dibalik, macam-macam syiar tentang itu, tapi yang saya pakai ilahi ilmuka kafin 'anil magal wa karamuka kafin 'anis su'al. Wahai Tuhanku, cukup ilmumu daripada ucapanku dan cukup kedermawananmu dari permintaanku. Artinya saya nggak perlu laporan, nggak perlu minta-minta, udah cukup, engkau sudah tahu. Tinggal nunggu aja. Tinggal nunggu. Allah Ta'ala memberi ijabah kita, memberi tadbir kepada kita tanpa kita meminta. Itu maksudnya. Saya tekankan lagi, hati-hati. Hadza laisa maqamuna, hadza maqamul arifin. Jadi haula berdoa kepada Allah itu gak berani ditinggal. Sebab ada ud'uni. Itu. Di dalam doanya gak berani pakai kalimat aneh-aneh. Sebab ada ilmu kakafin anil magal wa karamu kakafin anis su'al. Karena ada talabuka minhu ittihamun lahu. Jadi doa tetap. Karena doa ibadah. Ada doa mukhul ibadah, ada doa huwal ibadah, ada doa ainul ibadah. Jadi nggak bisa ditinggal. Doa harus. Isinya yang sama wali-wali pakai qad kafani ilmu rabbi. Kisah itu saya dengar dari Ki Ahmad, selain ilahi ilmu kafin anil magal. Ki Ahmad dengar dari murid-murid sepuhnya Ki Said itu. Paling sering beliau duduk sambil nundukkan kepala bersila di masjid itu lagi ngajar. Kedua tangan di atas kaki bersila. Itu doanya gitu. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftigari. Maka saya berdoa hanya sebagai saksi, saya ibtihal hanya sebagai saksi bahwa saya abdun muftaqirun ilaik, hamba yang butuh kepada engkau ya Allah. Bukan protes, saya tahu engkau tahu keadaan saya ya Allah. Engkau tahu anak saya perlu makan, istri saya perlu, kan gak perlu dilapori lagi, Allah faham sudah. Allah haula'il arifun hakadha. Jadi tetap doa, tapi betul-betul menjaga adab di dalam doanya. Ada magamu. Kembali ke makom kita. Kalau kita bagaimana? Nggak apa-apa. Kita kelas-kelas pengemis, kelas-kelas orang-orang pinggiran. Harus yang banyak doa kalau kita. Tapi kita jadi tahu di atas kita ada qaumun du'auhum beda dari kita.
Ada qaumun matlabuhum beda dari kita. Ada qaumun cara mereka berdoa beda dari kita. Lalu orang yang makam seperti kita, apakah boleh tiru-tiru, niru, tasyabbuh dengan Imam Al-Haddad baca qad kafani ilmu rabbi? Boleh banget. Ala sabili tabarruk, bukan ala sabili hannu gaya Imam Al-Haddad. Ala sabili tabarruk, natabarrak bi da'awatihim wa ilam nablugh magamahum fa naqulu qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Ada solusi begini. Saya pernah nemu ada siapa itu? Minal mutaakhirin, minal ulama al-amilin al-arifin. Syekh Mutawalli Sya'rawi. Au ma huwa ma'na, beliau pernah terangkan kalau kepada orang lain, ini makna ya, saya dapatnya juga dari itu kiriman-kiriman sihah-sihah min turiqil internet. Tapi kayaknya benar dari beliau, bukan dari rekaman suara. Jadi saya kalau ngambil dari ulama besar itu kayak Syedi Ali Jum'ah, siapa lagi itu, Syekh Mutawalli Sya'rawi, satu lagi yang ngajar hikam itu siapa itu, Sayyidil Buti. Itu kalau yang suaranya saya meriwayatkannya 100% yakin. Tapi kalau yang saya dapat kiriman-kiriman bentuk tulisan, jadi wis kurang lebih ya, nggak dengar langsung suaranya. Gini katanya, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, kalau kita kepada manusia itu harus laporan lengkap. Saya perlu ini kejadiannya begini, butuhnya ini, panjang lah. Tapi kalau ke Allah Ta'ala cukup ya Rabbi, wahai Tuhanku, khalas. Nggak usah panjang-panjang. Allah udah tahu kita perlu apa itu. Karena Allah Ta'ala mengetahui semua urusan kita. Naam, hakadha. Walakin, menurut saya, ini sebelum saya baca syarahnya ya, menurut saya dulu, untuk maqamuna, untuk maqam kita, la ba'sa, kita nukthir minad da'awat, nukthir minal keluhan-keluhan kepada Allah Ta'ala. Wahada zain. Asalkan, asalkan sighah doa kita dijaga adabnya, sama geraknya hati waktu minta. Itu yang perlu dijaga tuh. Kadang kita minta di hati ada jengkel, kok nggak dikasih-kasih sih? Wah, itu sul adab itu. Lagi kita nerangkan ke Allah Ta'ala, ya Allah anak saya sakit, ya Allah ini sakit, kapan dikasih sembuh? Terus kadang muncul di hati itu, tahu-tahu kapan sih, kayak nggak terima itu, kayak ngebentak orang. Wah, itu kurang ajar kalau itu yang perlu dijaga itu, bahaya itu. Sudah adab kepada Rabbul Alamin. Jadi kalau lana nukthir minad da'awat, kalau takut kita pakai doa pribadi kadang kecampuran sul adab, ya pilih da'watul ulama, da'watul awliya, khususan doa-doa yang warid min Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa atasnya lagi khususul khusus yang warid min Al-Qur'an. Rabbana di Quran itu kan banyak itu. Niru-niru doa para nabi juga bagus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, sebab sudah dijamin sopan. Ya kan, la ilaha illa anta subhanaka ini ada minadh dhaliminnya tetap dibawa. Itu kalau anbiya kan sopannya luar biasa ke Allah itu. Jadi bagi orang yang khawatir tidak menjaga adab, lebih baik dia memakai da'awat ma'thurah, khususan min al-Quran wal hadith. Boleh juga min kalamil ulama wal awliya. Bagi yang bisa menjaga adab, ini pendapat saya, aksir minad da'wat pakai bahasa Anda, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa apa aja lah, terutama yang dari dalam hati. Kenapa? Ini lebih menggugah ke jiwa kita sebetulnya. Kalau doa pakai bahasa kita ini, doa sendiri, laporan ke Allah, daripada membaca doa yang pakai bahasa Arab yang kita nggak tahu artinya. Kadang doanya dibaca udah tamat, hajatnya apa belum disampaikan ke Allah Ta'ala. Bagaimana ini?
Yang bagus bagi yang tidak bisa menghadirkan hati waktu doa bahasa Arab, ya doa bahasa Arab tetap dipakai, doa pribadi pakai bahasa kita sendiri tetap dipakai. Minimal kalau da'awat ma'thurah itu ada asrar, ada anwar, ada barakat, ada imdadat. Memang beda sih urusannya. Tapi untuk pelaporan hajat pribadi tidak ada yang lebih baik daripada dari bahasa kita sendiri. Qala syarih, talabuka minhu ittihamun lahu, yakni anna al-murida yanbaghi lahu an yashtaghila fi hali sulukihi bima yuqarribuhu min maulah min al-a'mal as-salihah wa la yushghilu qalbahu bit-talabi li syai'in min al-ashya' li'anna dhalika madhmumun qati'un 'anillah. Fa inna talabaka minhu an yarzuqaka bil qut alladhi yu'inuka 'ala sayrika wa an yuwassi'a 'alayka ar-rizqa tuhmatun minka lahu bi annahu la yarzuquka idh law wafiqta bihi fi isali manafi'ihi ilaik min ghairi su'al wa tayagganta annahu alimun bihajatika qadirun ala isaliha laka lama talabta minhu syai'a. Ya, ini maksud musannif annal murida, sesungguhnya murid yang bagi sayukja lahu ayyashtaghila, supaya ishtighal fi hali sulukihi, dalam tingkah keadaan suluknya kepada Allah, bima dengan apa-apa yuqarribuhu min maulah. Ishtighalnya murid seharusnya hanya khusus qurbat, perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah. Minal a'malis salihati, dari amal-amal saleh. Wala yushghilu, jangan ishtighal, menyibukkan hatinya si murid itu, qalbahu bit talabi li syai'in minal asya', dengan meminta sesuatu kepada Allah. Karena dzalika madhmum, lapor-lapor minta ini minta itu kepada Tuhan itu tercela. Qati'un 'anillah, memutus dari Allah. Fa inna talabaka minhu, karena sesungguhnya memintanya engkau minhu dari Allah, ayyarzuqaka bil qut, untuk memberi rizki kepada kamu dengan makanan pokok, alladhi yu'inuka ala sayrik, yang makanan tadi menolongmu di dalam perjalanan kepadanya, wa an yuwassi'a 'alaika rizq, engkau memohon Allah meluaskan rezeki. Jadi ributnya, ya Allah minta makanan bulan ini, berasnya, dagingnya, ininya, itunya, tolong. Amal ada yang lancar ya Rabb. Ana mau ibadah nih, tolong biar nggak puyeng rezeki, langsung dikirim. Ya, hal-hal seperti itu tuhmatun minka, itu adalah tuduhan, kayak orang menuduh orang lain berbuat tidak baik. Itu satu tuduhan minka dari kamu lahu kepada Allah, bi annahu la yarzuquk. Ente enggak percaya kalau Allah Taala ngasih rezeki ente gitu. Pakai lapor-lapor, nuduh-nuduh Allah enggak ngasih rezeki. Idz law wasiqta bihi, karena kalau engkau percaya dengan Allah, fi isali manafihi ilaik, di dalam menyampaikan kemanfaatan tanpa ente minta sudah sampai. Wa tayaqqanta annahu alim bihajatik, kalau kamu yakin Allah Taala tahu dengan hajatmu, qadirun ala isaliha laka, Allah mampu menyampaikan itu semua kepadamu tanpa kamu minta. Lama talabta minhu syai'a, andai itu terjadi keyakinan itu, engkau tidak akan pernah memohon kepada Allah. Hadza maqsudul Imam Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu taala anhu. Sekarang kalau ada yang tanya, saya boleh nggak ngamalkan itu? Ya fadhol, ahsan, fawqa ahsan. Kalau mampu, boleh dilatih. Yang nggak boleh itu ya hannu, sudah mengamalkan hikam padahal masih nol. Boleh, fadhol. Jadi caranya memulai belajar taslim, qanaah, pasrah, dikasih duit sebulan
200.000 buat makan sekeluarga, ya khair. Jadi tetap qad kafani ilmu rabbi. Itu ada tandanya kok, itu sebetulnya ada tandanya. Tandanya itu kalau orang itu betul-betul sudah sampai maqam taslim, ya, bukan yang pura-pura, sampai maqam taslim, itu memang sebelum minta udah datang itu tandanya, tanda. Jadi asli deh, hatinya memang malu untuk terlalu banyak lapor kepada Allah Ta'ala, jadi muncul haya, akhirnya pasrah, udah berkata Allah dah. Nah, itu tandanya kalau sahih. Biasanya sunnatullahnya itu datang pertolongan sebelum kita meminta. Itu yang saya perhatikan terjadi di kehidupan guru-guru saya, orang-orang sholihin yang saya pelajari kehidupan beliau-beliau itu. Qabla an yatlubu u'inu, sebelum mereka meminta, mereka telah ditolong oleh Allah Ta'ala. Wa qabla ay yad'u, sebelum mereka itu berdoa, sudah turun kepada mereka ijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu. Wa talabuka, dan memintanya engkau lahu kepada Allah, bi an tatluba gurbaka minhu, engkau memohon supaya dekat kepada Allah, wa zawal al-hijab, hilangnya hijab angka dari kamu, hatta tusyahidahu bi'aini qalbik, sehingga engkau menyaksikan Allah dengan mata hatimu, bukan zat, ya, bukan melihat zat Allah seperti kita melihat benda-benda, bukan. Hatta tusyahidahu, menyaksikan Allah itu maksudnya menyaksikan kehebatan ciptaan-ciptaan Allah, menyaksikan kehebatan takdir-takdir Allah. Jadi bukan melihat zat Allah, itu mustahil. Fi alamid dunya mustahil. Ghaibatun, kalau arti kitab ini, ya, ghaibatun samar, minka dari kamu, anhu dari Allah. Ghaibatun minka anhu, jadi paham saya karena Allah itu lenyap dari kamu gitu, dari ingatan kamu. Nah, itu mana yang pas tuh. Ghaibatun minka anhu, karena Allah tidak pernah ada di kamu, sehingga kamu pakai minta Allahumma qarribni ilaik, Allahumma azzil hijabi. Ini bukan kelas kita loh, ya, saya ulangi lagi nih, saya khawatir nih ada orang Yahanu ikut-ikut. Ini bukan kelas kita ini. Kalau kita yang minta, ya, Allahumma kshif 'annal hijab. Ini haulail kiram itu sampai seandainya mereka lagi dikasih hijab nggak berani minta Allahumma azil, saking taslimnya kepada Allah Ta'ala. Seperti kisah siapa itu, ini riwayat saya dengar dari Ki Ahmad dan dari Masyayikh Giren dulu, marwiyah an Syekhina Ki Sa'id. Au ma huwa ma'na, ya, au ma huwa ma'na. Saya tidak sedang baca buku saya lagi di Indramayu ini, jadi kitab-kitab saya dan buku-buku saya ada di Malang. Ini saya riwayatkan mengikuti ingatan saya. Aslinya sih hal-hal begini ada catatannya saya, ya. Catatan zaman saya ta'lim di Kiren dulu. Ini sekedar ingatan saya. Jadi ada wahid minal arifin billah min ahli al-kashfi wat tamkin wa min ahli al-tauhid, min ahli ilmi al-kalam, min ahli al-tauhid, mukashif, kushifa anhu al-hijab, sudah sampai ke magam kelihatan lauhil mahfuz, balag magam, bisa melihat lauhil mahfuz. Dah, garis bawah itu, si wali ini udah lama udah dapat magam, bisa lihat lauhil mahfuz. Satu waktu si wali ini kedatangan murid. Ini nanti kalau ente paham cerita anak, paham maksudnya Ibn Athaillah ini. Wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu. Datang murid, kasyaf juga ini murid. Hanya ya makomnya jauh di bawah gurunya, tapi min ahlil kasyaf. Min ahlil kasyaf, tapi ibarat wali kelas kecil gitulah, masih mubtadiin, kewaliannya kewalian ibtidaiyah. Kalau gurunya itu udah di atasnya kuliah, udah profesor kewaliannya. Ini mah wali kecil, wali ibtidaiyah. Si santri kecil wali ibtidaiyah ini ngaji di situ. Begitu masuk duduk,
lagi baca kitab depan gurunya, nangis dari awal taklim sampai akhir. Nangis terus. Nangis asli, ikhlas nangisnya. Bukan yahanu, nangis. Sampai selesai taklim dia nangis. Akhirnya dipanggil sama gurunya, ya fulan, ta'al. Ada apa kamu nangis? Minta bicara yang gak ada orang lain. Mau bicara khusus yang gak ada orang lain. Akhirnya itu ketemu si Syekh, ya ada apa? Minta maaf ya Syekh, saya melihat di Lauhul Mahfuz antum ini syagi, bukan sa'id. Saya enggak tega antum kayak gini ikhlasnya didik murid ini. Nah, tahu antum ini ikhlas, baik, saleh, bersih dari hubbud dunia. Memang luar biasa ini si Syekh ini. Apa sih dia dibilang syagi sama muridnya tidak marah. Gimana kalau sekarang ada kiai didatangi muridnya yang kasyaf, dia bilang, ya kiai ente ahlin nar. Marahnya kayak apa itu? Ini si Syekh ini karena tahu murid ini ngomongnya laporan kekasyafannya itu ya ikhlas, senyum beliau. Naam, terima kasih, saya sudah dinasehati, terima kasih. Saya melihat catatan di Lauhul Mahfuz bahwa saya syagi itu sudah puluhan tahun katanya. Bukan kayak kamu ini baru lihat. Sudah puluhan tahun saya lihat. Catatan ya, catatan ini bukan fi'il millah. Garis bawahi omongan saya, catatan. Kalau Lauhul Mahfuz itu yamhullah ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Saya pasrah kepada Allah Ta'ala. Mau saya syagi nanti dimasukkan neraka, asalkan itu kemauan Allah, ya khair. Raditu billahi rabba. Asalkan memang Allah yang kepingin. Dah, selesai nih. Balik. Tetap enggak terima si murid ini. Tetap sedih dia, kesian sama gurunya itu. Tapi enggak keluar dari pesantren itu. Tetap belajar sama si Syekh ini. Lama, saya enggak tahu berapa bulan atau berapa tahun. Tahu-tahu si murid ini udah nggak sedih lagi, senyum dia. Nggak tahu berapa lama itu ya kejadian, setelah itu senyum, senang. Minta ketemu lagi sama Syekh ini. Minta ketemu lagi, ditemui lagi, dia lapor. Ya Syekh, alhamdulillah, saya lihat di Lauhul Mahfuz catatan antum berubah sa'id. Berubah min ahli sa'adah. Katanya Syekh, ya fulan, saya ibadah kepada Allah, bukan ingin surga, bukan takut neraka, tapi lahu, lillah. Kalau Allah menjadikan saya sa'id, alhamdulillah. Menjadikan saya syagi, raditu billah. Nah, ini makom profesor aulia, profesor ahlul wilayah. Jujur, anak gak ikut-ikut, gak berani anak begini. Bukan kelas anak ini. Ini kelasnya wali-wali papan atas ini. Lalu kita para muridin, ya, tetap untuk maqamuna, Allahumma inni a'udzubika minal hijab al-arba'. Atau kalau mau nahunya dipakai, minal hujub, dari hijab-hijab al-arba'ati yang 4. Ya Allah, tolong saya jangan sampai terlibat, jangan sampai saya tersesat di dalam hijab-hijab 4, hawa, nafsu, syaitan, dunia. Wa amma haula'il qaum al-kiram al-arifun al-mahbubun, yang top-top itu, memang udah begini, talabuka lahu ghaibatun minka anhu idhil hadiru la yutlab wa talabuka li ghairihi, dan memintanya engkau untuk selain Allah minal a'radi dunyawiyah ligillati hayaika minhu, karena sedikitnya rasa malumu minhu dari Allah. Dia minta uang dari orang lain, minta hajat dari orang lain itu karena nggak punya malu.
idh law hasala laka haya'un minhu, seandainya hasil rasa malu kamu dari Allah, kalau kamu punya rasa malu kepada Allah, tidak akan meminta kepada makhluk, itu maksudnya. Wa talabuka min ghairihi, dan memintanya engkau min ghairihi, dari selain Allah, li wujudi bu'dika anhu, karena adanya jauhnya engkau anhu dari Allah. Wallahu a'lam. Saya pesan bagi pendengar hikam atau pembaca hikam supaya tahu diri, arafa nafsah. Mana yang kita pelajari, untuk kita ketahui bahwa guru-guru kita, wali-wali besar di atas kita ini masih maqam muridin, yang mereka memang seperti hikam, malah udah jadi hikam ya. Hikam berjalan, wali-wali besar itu. Wali-wali besar itu hikam berjalan. Kalau kita ini pembaca hikam. Jadi jangan ya udah jadi ahli hikam, ini mah buat ilmu aja. Dari kita yang gak ada apa-apanya. Pokoknya kita itu kelasnya kelas mujahadatun nafas. Kelas orang yang merintis mengamalkan syariah. Masih jauh dari hakikat, masih jauh. Kalau haula'il kiram ahlul haqiqah. Hikam ini kan kitabnya wali-wali. Jadi kalau wali itu ya hikam berjalan. Jadi kita baca sambil mencari barokah, sambil supaya lebih paham, oh hati-hati wali-wali itu seperti ini gitu. Biar tahu. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.